Sebelum dikenal banyak orang sebagai wali kota Bandung, bahkan kini Gubernur Jawa Barat Jabar, Ridwan Kamil lebih dulu dikenal sebagai arsitek. Salah satu objek karya arsitekturnya adalah masjid. Setidaknya ada 11 masjid yang dibuat berdasarkan coretan tangan Kang Emil. Bahkan, lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) itu merupakan kreator atas berdirinya arsitektur Masjid Gaza. Masjid sentuhan Kang Emil sangat berbeda dengan karya arsitek untuk masjid pada umumnya. Nyeleneh dan ketidakumuman bangunan masjid yang dihasilkan, justru membuat nama Ridwan Kamil diapresiasi kalangan internasional. Dirangkum dari berbagai sumber, inilah 11 masjid hasil coretan Kang Emil. 1. Masjid Raya Al-Azhar Bekasi. Masjid Raya Al-Azhar Sumarekon Bekasi tampil tanpa kubah. Masjid yang dirancang sederhana tersebut oleh Kang Emil justru memancarkan kesan mewah. Masjid Raya Al-Azhar Sumarekon Bekasi didesain tanpa jendela. Meski begitu, udara tetap bisa keluar masuk masjid lewat lubang ventilasi. Kalimat Tauhid La Ilaha Illallah terpampang di masing-masing blok masjid. Luas masjid tersebut lebih kurang 1.300 meter persegi dan dapat menampung jamaah sekitar 1.500 orang. 2. Masjid Raya Asmaul Husna Serpong. Desain bangunan masjid tersebut cukup unik. Sebanyak 99 Asmaul Husna bernuansa hijau menyelimuti bagian luar masjid. Masjid yang diresmikan tanggal 6 Desember tahun 2013 tersebut terletak di belakang Sumarekon Mall Serpong, Tangerang Selatan. 3. Masjid Raya Sumbar. Pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat di Kota Padang juga tidak lepas dari sentuhan tangan Ridwan Kamil. Desain masjid disusun dan dipikirkan Urbane Indonesia, yakni konsultan arsitektur asal Bandung yang didirikan Ridwan Kamil. Konon, Ridwan Kamil terinspirasi dari kain yang terbentang pada kisah 4 suku Quraisy Makkah yang bertikai. Saat itu, masing-masing kabilah merasa paling berhak meletakkan batu Hajar Aswad di sudut Ka'bah usai direnovasi. Alhasil, desain pun dibuat dengan mengombinasikan latar cerita di atas dengan kekhasan Minang. Bentuk sudut lancip Masjid Raya Sumbar mewakili atap bergonjong seperti rumah adat Minangkabau, rumah gadang. 4. Masjid Al-Irsyad Padalarang. Masjid Al-Irsyad yang dibangun pada 2009 lalu terletak di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tepat pada 17 Ramadan 1431 Hijriah atau tanggal 27 Agustus tahun 2010, Masjid Al-Irsyad diresmikan. Masjid yang digambar Ridwan Kamil tersebut dibangun di atas lahan lebih kurang 1.871 meter persegi dengan estimasi total jemaah 1.500 orang. Masjid dengan arsitektur memukau tersebut banyak meraih penghargaan internasional. Kang Emil menciptakan Masjid Al-Irsyad dengan desain mirip Ka'bah. Masjid tersebut tidak ubahnya 4 persegi panjang dengan setiap sisinya bertuliskan kalimat Tauhid La Ilaha Illallah dalam huruf hijaiyah. Dinding masjid terbuat dari bata yang berfungsi sebagai ventilasi udara yang disusun sehingga membentuk tulisan La Ilaha Illallah. 5. Masjid Gaza Palestina. Lulusan kampus ITB 1995 itu turut menyumbangkan desain dalam pembangunan Masjid Gaza, Palestina. Rumah ibadah untuk umat Islam Salat tersebut hancur berkat serangan negara Zionis Israel pada 2014. Alhamdulillah, hasil kerjasama dengan Lembaga Aman Palestina, masjid yang hancur lebur tersebut selesai dibangun dan diresmikan pada tanggal 7 Mei tahun 2021. Desain karya Ridwan Kamil cenderung futuristik dengan penggunaan dominasi warna putih. Posisi masjid berdiri megah menghadap ke pantai. 6. Masjid 99 Kubah Makassar. Masjid 99 Kubah Makassar, Sulawesi Selatan Sulsel menjadi karya Ridwan Kamil selanjutnya. Meski pembangunan belum sepenuhnya rampung, masjid tersebut digadang-gadang kelak menjadi ikon baru di Sulsel. Masjid hasil karya Ridwan Kamil tersebut dibangun di kawasan Center Point of Indonesia (CPI). Lagi-lagi, ide nyeleneh Kang Emil disetujui dan pembangunan masjid dengan 99 kubah pun tengah dikerjakan. Luas bangunan masjid mencapai 72 x 45 meter dan dapat menampung 15.075 jamaah. 7. Masjid Al-Safar. PT Jasa Marga, Persero, terbuka kepincut dan meminta Gubernur Jabar itu untuk merancang sebuah masjid yang berdiri di res area Tol Purbalenyi KM 88B arah Jakarta. Masjid yang dimaksud diberi nama Masjid Al-Safar. Masjid Al-Safar disebut-sebut yang terbesar di Indonesia yang dibangun di res area. Setidaknya,
Masjid lebih kurang seluas 6.000 meter persegi tersebut sanggup menampung sekitar 1.200 jemaah. Meski demikian, masjid tersebut sempat menuai kontroversi. Pasalnya, masjid rancangan Ridwan Kamil tersebut dipenuhi simbol-simbol Illuminati dan mata satu. 8. Masjid Merapi, Baitur Rahim. Masjid tersebut terletak di Dusun Kopeng, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY. Masjid tersebut dibangun dari susunan batako yang bahan bakunya hasil abu letusan Gunung Merapi. Sementara, untuk biaya pembangunan bersumber dari CSR Baitul Mal Muamalat untuk anggaran tahun 2011. Konsep bangunan Masjid Baitur Rahim, yakni permainan bayangan yang selanjutnya menciptakan banyak bukaan kecil baik di dinding dan atas masjid. Bukaan-bukaan tersebut membuat cahaya dan udara bebas masuk ke dalam masjid. 9. Masjid Apung Bogor. Ridwan Kamil menjadikan bunga teratai sebagai ilham saat merancang Masjid Apung Bogor. Itu pula yang membuat masjid tersebut dibangun di atas permukaan air. Kang Emil mendapat permintaan khusus dari Wali Kota Bogor Bima Arya untuk mendesain masjid tersebut. Masjid Apung tersebut dibangun di atas permukaan Setu Gede, Bogor Barat. 10. Masjid Al-Jabar. Masjid Al-Jabar berdiri secara terapung di kawasan Gede Bage, Kota Bandung, Jawa Barat. Lagi-lagi masjid tersebut merupakan desain yang dikonsep Kang Emil. Masjid Al-Jabar sejatinya digagas Gubernur Jabar terdahulu, yakni Ahmad Heriawan. Beliau memesan khusus keahlian merancang masjid kepada Kang Emil. 11. Masjid Jami' Darussalam. Masjid karya Ridwan Kamil tersebut dikenal warga sekitar dengan sebutan Masjid Segitiga. Pasalnya, masjid yang terletak di permukiman padat penduduk tersebut memang didominasi bangun ruang segitiga. Sontak, masyarakat di sekitar Jalan Kota Bumi Ujung, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat pun menyebutnya Masjid Segitiga. Karya Kang Emil yang satu ini kembali mendapat cercaan karena bangunan masjid yang tak ubahnya seperti gereja. Banyaknya ornamen segitiga mengundang para petualang teori konspirasi yang mengaitkannya dengan kelompok rahasia Illuminati.